KB Berimba Kareba. Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Divya Ramadhani. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kelurahan Leok, Kabupaten Buol ambruk dan seluruh penghuninya terjatuh di laut. Jasad anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara ditemukan membusuk. Banjir lumpur kembali menerjang Desa Lolipesua, Kabupaten Donggala dan merusak sejumlah rumah warga. Sebuah rumah di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ambruk dan seluruh penghuninya jatuh ke laut Sabtu malam. Pemilik rumah bernama Iolda Mahmud menderita luka parah, sedangkan 6 anggota keluarganya mengalami luka ringan. Musibah ini terjadi saat Iolda Mahmud berkumpul bersama keluarganya seusai menunaikan sholat maghrib. Tiba-tiba rumah panggung miliknya yang letaknya di tepi laut ambruk dan seluruh penghuninya terjatuh ke laut. Sebelum kejadian, hujan turun disertai angin kencang. Beruntung air laut tidak terlalu dalam sehingga penghuni rumah yang terjatuh bisa menyelamatkan diri. Namun Iolda Mahmud mengalami luka parah pada bagian kepala. Sejumlah warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan. Korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Buol untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 6 korban lainnya mengalami luka ringan. Jadi tadi rumah langsung ambruk. Mungkin karena posisi angin tadi sama hujan, jadi mungkin dengan kegiatan dengan posisi rumah juga mungkin sudah tiang-tiangnya sudah agak rapuh, jadi mungkin dari situ penyebabnya. Kemudian untuk jumlah korbannya sebagaimana? Jumlah korbannya tadi untuk korban yang ambruk ke bawah itu Pak ada sekitar 6 orang, tapi mungkin yang luka tadi yaitu kepala rumah tangga itu Bapak Iolda Mahmud. Insiden rumah ambruk ke laut ini mendapat simpati dari pemerintah setempat. Lurah Leok 2 langsung mendatangi lokasi kejadian dan memberikan bantuan kepada warganya. Penyebabnya tadi mungkin karena ada hujan sama angin yang kencang. Ya, alhamdulillah tindak lanjut yang kami lakukan adalah mengidentifikasi korban. Kami sudah bawa ke rumah sakit dan sempat kami lihat di sekitaran rumah, insya Allah akan kami benahi sampai bisa berdiri kembali rumahnya. Ya. Korban rumah ambruk kini menumpang di rumah keluarganya. Rumah korban sudah tidak bisa ditempati lagi karena rusak parah. Pemilik rumah Iolda Mahmud kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Buol. Muhammad Syamanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Warga Desa Korolaki, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara digegerkan dengan penemuan mayat di kawasan Jalur 2 Jumat siang. Kondisi mayat yang diketahui berinisial JP berusia 33 tahun ini sudah membusuk. Penemuan mayat bermula ketika 2 warga sedang mengambil kayu untuk keperluan pembangunan rumah. Namun saat melintas di kawasan Jalur 2, mereka mencium bau busuk. Setelah ditelusuri, ternyata sosok mayat laki-laki yang kondisinya sudah membengkak. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada warga setempat dan aparat kepolisian. Tak lama kemudian, petugas bersama warga menuju lokasi kejadian. Setelah diperiksa, ternyata mayat tersebut diketahui berinisial JP dan sehari-harinya bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali. Istri JP tak kuasa menahan tangisnya melihat jasad suaminya sudah terbujur kaku.
Petugas kepolisian bersama sejumlah warga langsung mengevakuasi jenazah JP dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale untuk diautopsi. Belum pernah ada juga laporan ke saya yang masuk apakah almarhum ini ada cekcok dengan teman dan lain-lain. Sampai hari ini tidak ada, semua berjalan normal kalau untuk bekerja di kantor. Laporan dari teman-teman seangkatannya ya biasa-biasa saja, mereka berteman, mereka diklat waktu itu di dekat SDM sampai dengan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian anggota polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara yang menghilang sejak beberapa hari lalu. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Rudi Andi Mairi dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Kejaksaan Negeri Poso memusnahkan barang bukti dari 19 perkara yang telah inkrah sepanjang periode Juni hingga November 2025. Sebanyak 18 perkara merupakan tindak pidana narkotika, sedangkan 1 perkara lainnya adalah kasus korupsi. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata tajam, alat elektronik, alat hisap sabu-sabu, pakaian, dokumen, stempel, dan sejumlah barang hasil tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti yang di halaman kantor Kejari Poso tersebut sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan dan tugas rutin aparat kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti. Dan kita di tahun anggaran 2025 ini kita sudah musnahkan 2 kali. Ini yang kedua kalinya dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2025 untuk putusan yang sudah inkrah atau perbuatan hukum. Kalau yang pertama Saat ini jadi barang bukti itu sebenarnya jumlahnya banyak, tapi sudah dimusnahkan pada tingkat penyidikan. Jadi barang bukti yang dibutuhkan untuk pembuktian di persidangan itu hanya disisihkan sedikit. Jadi total dari 9 perkara sekitar 1,78 gram. Itu sekitar 9 perkara ya. 9 perkara, termasuk juga salah satunya perkaranya Pak Sukirno. Proses pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung selama lebih 1 jam. Pemusnahan juga melibatkan sejumlah pihak terkait, baik dari kepolisian, TNI, pengadilan, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.